tepatnya sebulan lebih yang lalu aku diizinkan mengalami sakit seperti itu. Sakit yang dimulai dari sakit kepala, terus asam lambungku naik seperti itu. Cuman aku rasa ini kayak sakitnya udah berlangsung lama seperti itu. Udah berobat ke klinik, udah disuntik, udah diinfus seperti itu. Terus aku bingung, ini udah hari ke-10 belum sembuh-sembuh juga seperti itu. Nah, dari gejala yang aku alami itu ada kayak penciumanku dan perasa itu sedikit terganggu seperti itu. Jadi aku inisiatif untuk rapid test gitu. Rapid test hasilnya reaktif gitu. Aku di rumah sakit, posisinya itu aku lagi di rumah sakit, aku rapid test hasilnya reaktif. Terus setelah konsultasi sama dokternya bilang kayaknya ini belum tentu positif corona, cuman mengarah ke sana. Soalnya yang aku alami itu gejala yang ada di tubuhku itu kayak mengarah ke sana seperti itu. Cuman memang gejala ringan ke sedang seperti itu, nggak sampai gejala beratnya gitu. Setelah dipertimbangkan, dokternya bilang kalau aku itu harus isolasi seperti itu. Isolasi dan itu harus disetujui dari keluarga. Dengan keputusan yang berat mau nggak mau, aku harus tanda tangan itu dan aku harus isolasi sendiri gitu di rumah sakit. Setelah udah sampai di rumah sakit, hari pertama aku di swab gitu. Di situ aku masih optimis kalau gitu aku nggak positif gitu, karena yang kurasakan ya kayak masih biasa aja seperti itu. Setelah swab besoknya keluar hasilnya itu positif gitu. Terus hasilnya positif, jujur secara mental aku shock gitu, terkejut gitu, sampai mau bilang kayaknya nggak betul gitu, kayak sempat menolak gitu aku positif kayak gitu kan. Cuman ya hasilnya udah positif gitu. Jadi ya mau nggak mau aku harus terima kenyataan itu gitu. Setelah itu aku konfirmasi sama keluarga, ya keluarga pun lumayan shock dan terkejut seperti itu ya. Jadi mereka kasih semangat, kasih doa. Ya aku pun untuk menyemangatkan diriku sendiri, ya aku harus semangat, aku harus berdoa gitu loh. Walaupun secara mentalku memang sakit seperti itu. Setelah itu hari kedua aku dirawat di rumah sakit masih belum nyaman aku rasa gitu, karena apa-apa sendiri gitu, nggak ada yang nemenin, mau minta tolong nggak ada, cuma diri sendiri aja gitu. Karena perawat sama dokternya itu masuk jarang banget gitu, kayak cuman mau kasih obat sama kasih makan. Jadi apa-apa harus mandiri seperti itu. Hari ketiga di situ aku mau mulai belajar kayak ya ayo Ruth, kau harus kuat, kau harus semangat gitu. Aku lihat jendela dari kamar rumah sakit itu kayak matahari terbit, matahari bersinar, kayak aku dibangkitkan semangat lagi gitu. Aku lihat kayak Tuhan itu masih baik, Tuhan itu masih ada untukku, Tuhan itu masih kasih aku nafas, aku masih bisa bernapas pagi hari ini. Itu gua kayak bersyukur sekali gitu. Karena dari beberapa pasien yang aku dengar di samping ruanganku itu kayak aku dengar muntah-muntah, aku dengar kayak mereka kayak keluhannya sama perawat-perawat itu lumayan berat seperti itu. Sedangkan aku syukurnya masih gejala ringan, seperti masih gejala sedang seperti itu, nggak ada sampai kayak demam tinggi, muntah-muntah atau mual, batuk berdahak, syukurnya nggak ada. Jadi memang sih yang aku lalui di rumah sakit itu prosesnya up and down gitu, bukan cuma ya udah semangat terus. Enggak, kadang ada merasa bosan teman-teman gitu. Ketika kita melihat story atau sosial media itu kayaknya, Tuhan aku pengen sembuh gitu, aku pengen kerja, aku pengen menikmati momen-momen bersama teman-teman, keluarga seperti itu. Tapi kayak Tuhan bilang ini waktu nurut gitu, kayak kami itu kayak lebih intim gitu sama Tuhan gitu, kayak aku mau naikkan sebuah pujian itu benar-benar dari hati kali gitu. Jadi kayak Tuhan aku pengen sembuh gitu, Tuhan aku pengen sembuh gitu,
Tuhan tolong gitu. Walaupun beberapa kali swab masih negatif gitu, tapi aku dituntut harus tetap percaya Tuhan pasti melakukan suatu mukjizat gitu. Ruth pasti sembuh gitu, negatif pasti gitu. Jadi karena juga dibilangkan ada kayak hati yang gembira itu adalah obat gitu. Tapi benar teman-teman, ketika hati kita gembira, ketawa-ketawa seperti itu, berkomunikasi sama keluarga, teman-teman gitu. Jadi aku kayak sangat-sangat merasakan itu gitu. Jadi memang kalau lagi sedih memang imunnya itu lagi turun gitu, imunnya turun langsung gitu. Jadi aku harus tetap jaga keadaanku biar imunku tetap naik seperti itu. Dan puji Tuhannya swab keempat itu udah negatif gitu. Kayak aku bilang terima kasih Tuhan gitu loh, akhirnya aku sembuh juga gitu. Jadi buat teman-teman, apapun yang terjadi dalam hidupmu, keadaan apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap katakan Tuhan Yesus baik seperti itu. Kayak, kalau kita itu harus kita itu sendiri bilang all is well gitu. Jujur aku hari ketiga, hari keempat itu selalu bilang kalau mau post di sosial media gitu, aku berusaha untuk positive vibes gitu, nggak mau bilang aku sakit gitu kan, biar orang-orang juga kayak oh iya ya walaupun sakit tetap harus semangat seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin lagi merasakan sakit atau pergumulan apapun itu, ingat Tuhan Yesus baik, all is well. Oke. Intinya bersyukur.